Soal rumah. Ya, Soal rumah. Rumah apaan? Rumah yang tantenya itu loh. ya katanya tante Bu Emma bersedia keluar dari rumah itu dengan syarat kakak harus ganti uang yang sudah dikuasai. Gimana sih kak itu kisruhnya itu benar nggak sih kak? Sebenarnya ini kan, dia itu adalah mantan istri dari kakaknya almarhum mamaku. Saat mama meninggal, daripada itu rumah kosong dan dikontrakan sama orang yang aku juga belum tentu bisa Percaya. menjaga rumah. Akhirnya karena beliau saat itu juga ada masalah katanya sama orang di rumah sebelumnya, aku akhirnya suruh dia untuk menempati rumah almarhum mamaku untuk menjaga. Iya. Memang dulunya gitu ada masalah dia antara sama papa aku sama mama aku, tapi aku pikir kan people change ya, orang berubah satu saat apalagi udah menginjak usia tua Iya, waktunya ternyata dan waktu itu memang aku minta tolong sama dia, aku bilang jaga rumah Rani, aku kan panggil Rani kan, jaga rumah Rani, mama tidak, aku manggil mama juga karena manggil kakaknya mama juga papa, mama boleh tinggal di rumah almarhum mama EN sampai kapanpun, dan maksudnya karena aku pikir kan dia juga seperti mamaku juga tuh, jadi aku suruh dia untuk menjaga. Ternyata berjalannya waktu saya dengar kabar katanya dia itu menempati rumah itu bukan dengan cuma-cuma, katanya saya punya utang sama beliau, katanya saya tuh ada sangkutan uang sama beliau. Saya pikir ini kok makin lama makin Malah ngaco. gitu. Dan aku bilang boleh ditanya semua orang yang ada di daerah rumah mama saya itu rumah siapa gitu. Saya tidak pernah lagi mau yang namanya menguasai kalau itu memang bukan hak saya. Iya, Tapi di saat itu punya almarhum ibu saya, dan di saat saya juga Ada hak ya. merasa Tanggung jawab juga dong kak. iya, saya Urusin. tanggung jawab dan saya sudah menyerahkan rumah itu, bukan menyerahkan dalam arti memberi Iya, tapi iya. memberikan Mempercayai lah ya. tempat rumah untuk yang saya pikir kan dia punya anak, punya cucu, yang anak cucunya itu ya dimana itu pasti anak cucu dari kakaknya almarhum mama aku kan. Ternyata ya aku sih bisa berani banget ditemuin sama dia karena waktu itu Pak RT, Pak RT, Bu RW, Bu RT sama Pak RW itu juga sempat datang juga menemani saya, dan Pak RW aja kaget, Pak RW nggak ada ngomong seperti yang dia bilang. Saya juga pas lagi ngobrol itu didampingi Pak RT dan Bu RT dan Pak RW. Kenapa? Karena saya nggak mau semena-mena untuk datang tanpa ada ribut atau segala macam, nggak mau gitu. Ternyata entah gimana ceritanya di belakang di luar udah ada wartawan yang saya nggak tahu. Saya gini deh, kalian nyari saya gampang nggak sih? Benar nggak? Saya gampang nggak sih? Saya masuk orang yang sangat susah untuk dihubungin dan diwawancara gitu loh. Tiba-tiba ada wartawan di depan rumah saya nggak tahu, maaf karena saya suzon, siapa yang menghubungi wartawan gitu loh. Nah, terus udah gitu tiba-tiba dia nangis apa segala macam. Saya bilang di sini banyak orang loh, banyak saksi yang kalau saya memang saya nyuruh dia tempat di rumah itu, tapi di saat saya dengerin katanya yang saya dengar juga foto-foto almarhum ibu saya dibuang ke katanya, terus udah gitu banyak hal yang saya merasa oh ya, saya juga mau ngambil barang-barang saya yang saya titip di rumah ibu saya, itu sangat sulit saya ambil. Dan dia bilang saya tidak pernah yang namanya mempersulit kalau misalkan Rani mau ambil barang-barang. Buktinya boleh panggil semua orang-orang yang bantu saya di situ, mereka akan menjadi saksi bahwa memang sulit untuk mengambil barang saya sendiri gitu. Iya. Jadi mau dikuasain. Saya tidak mau menuduh atau suzon beliau mau menguasai rumah ibu saya. Tapi kalau misalkan dia bilang kata saya suruh mengganti apa yang sudah diperbaiki, saya tidak pernah nyuruh beliau untuk memperbaiki atau renovasi rumah ibu saya. Saya nyuruh beliau untuk tempati rumah ibu saya, bahwa ini rumah dalam keadaan seperti ini, kalau mau ya udah silahkan gitu. Dan dia izin sama saya, boleh nggak mama tuh mau memperbaiki bagian ini. Saya pikir ya namanya dibagusin, kenapa enggak, silahkan. Dan beliau juga menempati kan Dan dia menempati itu, merawat juga. Saya tidak pernah nyuruh loh, garis bawah saya tidak pernah menyuruh dia untuk merawat itu. Berarti inisiatif dari dia. Dan di saat itu maksudnya gini, kalau di saat sekarang dia hitung-hitungan, saya juga bisa hitung-hitungan orang ngontrak di daerah rumah situ berapa. Ya kan gitu. berapa tahun ya kak ya? Gitu. Jadi saya sama sekali tidak pernah mau bicara tentang uang di sini, tapi karena ternyata dia hitung-hitungan, ayo kita hitung-hitungan, wajar dong ya kan gitu. Nah tapi ternyata yang saya dengar dari kakaknya almarhum mama saya, dia sudah keluar dari rumah itu, tapi tidak ada tuh yang namanya AIO bilang sama saya bahkan nggak tahu kunci rumah ibu saya di mana gitu loh. Maksud saya gini, kalau bisa kata dia gini, kan baik-baik di awal, justru baik-baik di awal jangan ada yang namanya
fitnahan bahwa saya tuh punya utang sama dia, saya tuh punya masih ada sangkut pautan sama dia. Seumur hidup saya tidak pernah utang sama siapapun. Tapi surat-surat sendiri? Ada di kakaknya mama saya gitu, dan saya nggak tahu kakak kan maksudnya kalau dari tuntutan di agama kita juga maksudnya kan kakak yang paling berhak lah ya nah sebenarnya. Dan surat dia itu itu kakak nggak tahu. dia itu sekarang gini, dia saat itu dia bilang katanya tuh kakaknya mama saya nggak suka sama saya, itu di saat kalau misalkan rumah itu mau dijual kata nanti harus ada hitungan apa segala macam. Saya langsung temuin kakaknya almarhum mama saya, kakaknya almarhum nggak pernah bicara seperti itu, bahkan saya ajak untuk bicara sama dia, tapi bicaranya lain lagi dia gitu. Berarti sudah pernah dikonfrontir maksudnya kayak Udah, kalau saya sih orangnya gini ya, kalau saya salah tanpa disuruh minta maaf saya akan minta maaf. Tapi kalau saya benar di saat saya merasa saya tidak pernah melakukan kesalahan, saya berani untuk menghadapi orang itu. Saya hadapin ternyata apa? Belum saya duduk dia udah mau ngomong panjang kali lebar. Kalau mau ngomong ngebahas semuanya saya bisa bahas yang dia tuh bilang kata itu saya punya utang segala macam, dan yang ngomong orang yang bisa saya percaya. Gitu. Kalau satu orang yang bicara tentang itu mungkin saya masih pikir itu ya cuma gosip. Tapi kalau ada 2-3 orang yang bicara seperti itu namanya apa? Mbak, sekarang saya merasa hidup saya udah tenang. Saya tidak mau ada yang namanya gosip. Saya mau insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau sudah tepat waktu saya mau kasih tahu bahwa saya mau bisnis sesuatu gitu. Sekarang belum waktunya untuk saya kasih tahu. Hidup saya, usia saya udah bukan muda lagi. Saya nggak mau ada yang namanya drama-drama kayak gitu-gitu. Sejak masalah yang udah, saya ngerasa hidup saya tuh tenangnya karena saya nggak ada lagi pembicaraan tentang diri saya yang negatif gitu. Jadi saya menghindari itu. Sebenarnya bukan saya lagi dibilang saya orang baik, tapi untuk kalau masalah diri saya sendiri, saya tidak pernah ada hal-hal yang negatif. Yang membuat berita negatif itu adalah yang di luaran saya. kecewa nggak sih kakak sendiri orang yang dipercaya, orang yang diberi kewenangan? Nah,